Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutin materi kita hari ini ya. Hari ini kita melanjutkan sesi yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar mengenai buffer penyangga. Maka hari ini kita belajar mengenai eh, larutan hidrolisis ya. Kenapa? Karena di antara titrasi ya, kemungkinan waktu kemarin kita belajar titrasi itu kemungkinannya dua, eh, apabila ada sisa atau dua-duanya habis. Nah, kemarin kita bilang kalau ada sisa, maka pH-nya nanti tergantung sama pH asam basa, kalau yang sisanya kuat, atau kalau sisanya lemah, maka nanti tergantungnya sama buffer, gitu ya. pH tergantung sama yang lemah. Nah, tapi kalau dua-duanya habis, maka pH-nya itu dicari dengan menggunakan rumus hidrolisis. Nah, hari ini kita belajar mengenai hidrolisis ya. Hidrolisis gitu ya. Nah, hidrolisis itu ya. Hidrolisis ini adalah reaksi hidro itu adalah air, lisis itu ada penguraian ya. Jadi hidrolisis itu adalah reaksi penguraian air, reaksi penguraian air di mana ya di mana air terurai jika direaksikan dengan garam. Gitu ya. Nah, ketika garam direaksikan dengan air, maka nanti akan terjadi reaksi penguraian air di mana garam akan terurai juga menjadi asam lemah dan basa lemahnya. Bahwa yang terurai itu hanya yang lemah, yang kuat tidak terurai, gitu ya. Nah, berdasarkan kemampuannya, nanti dia akan terbagi dua. Ada garam yang terhidrolisis, ada garam yang tidak terhidrolisis. Ya. Nah, bedanya di mana? Bedanya adalah kalau garam yang terhidrolisis, maka dia mempunyai minimal salah satu yang lemah, ya. Asamnya yang lemah atau basanya yang lemah. Atau dua-duanya lemah boleh, gitu ya. Nah, kenapa? Karena yang bisa terhidrolisis itu hanya bagian yang lemah yang tadi. Nah, kalau dia terhidrolisis, maka nanti terbagi dua. Ada yang hidrolisisnya secara parsial dan ada yang terhidrolisisnya secara total. Gitu ya. Parsial dan total. Kalau garam yang tidak terhidrolisis, ini garam yang berasal dari asam kuat sama basa kuat. Nah, karena dia tidak mengalami hidrolisis, maka nanti pH-nya fix netral sama dengan 7. Gitu ya. Nah, contohnya garam yang tidak terhidrolisis itu adalah garam yang berasal dari basa kuat Na dan asam kuat Cl, NaCl. Nah, NaCl kalau dihidrolisis dengan H2O nanti ini tidak bereaksi. Kenapa tidak bereaksi? Karena si Na dan Cl-nya itu berasal dari basa kuat dan asam kuatnya. Jadi Na-nya hanya terionisasi jadi Na+, Cl-nya juga terionisasi jadi Cl-, gitu ya. Jadi tidak mengalami reaksi sama sekali. Jadi kayak pelarutan aja dia, gitu ya. Nah, kalau garam yang terhidrolisis parsial nanti terbagi menjadi dua. Ada yang bersifat asam dan ada yang bersifat basa, gitu ya. Nah, garam hidrolisis parsial asam itu terjadi kalau dia berasal dari asam kuat sama basa lemah. Kalau yang bersifat basa terjadi dari asam lemah sama basa kuat. Gitu ya. Nah, contohnya misalnya kalau terhidrolisis asam, ya misalnya saya punya NH4Cl, ya. Kalau dihidrolisis dengan H2O nanti jadinya apa? NH4OH ditambah H+.
ya. Nah, tambah Cl- gitu ya. Nah, Cl-nya tidak terhidrolisis sama air, jadi tidak terbentuk HCl, gitu ya. Jadi dia hanya terbentuk NH4OH ditambah H+ dan ion Cl-, gitu ya. Nah, kalau dia terhidrolisis basa, nanti contoh yang basa itu misalnya saya punya CH3COONA direaksikan dengan H2O, nah nanti hasilnya adalah CH3COOH ditambah OH-, gitu ya. Nah, lalu ada ion Na+ yang juga tidak terhidrolisis. Nah, adanya OH-, adanya H+, ini menandakan pH-nya menjadi basa atau menjadi asam. Artinya apa? Kalau dia hidrolisis parsial asam, maka nanti pH-nya kurang dari 7. Hidrolisis parsial basa, maka nanti pH-nya lebih besar dari 7. Dari sini kita tahu bahwa yang namanya hidrolisis nanti pH-nya tergantung oleh yang kuat. Gitu ya. Nah, pH tergantung oleh yang kuat. Nah, ketika kita diminta untuk mencari nilai pH-nya, berarti H+ sama dengan akar, ya, KW per KB kali molar garam kali valensi garam. Nah, ini kalau H+. Nah, lalu kalau OH-, berarti OH- sama dengan akar, gitu ya, KW per Ka kali molar garam kali valensi garam. Nah, beda ya. Kalau waktu kamu belajar buffer, ada Ka, pH-nya asam. Ada Kb, pH-nya basa. Tapi kalau di hidrolisis, kalau dia ada Ka, maka pH-nya basa. Kalau ada Kb, maka pH-nya jadi asam. Gitu ya. Oke. Ini cara mendapatkan pH-nya. Nah ya. Nah, ini yang pertama. Lalu yang berikutnya, bagaimana kalau dia terhidrolisis total? Nah, hidrolisis total ini terjadi jika garamnya berasal dari asam lemah sama basa lemah. Nah, garam yang berasal dari asam lemah sama basa lemah, maka dia terhidrolisisnya total. Contohnya apa? Misalnya saya punya NH4CN. Ya, kalau dia nanti dihidrolisis, maka hasilnya nanti NH4OH ditambah dengan HCN. Gitu ya. NH4OH ditambah dengan HCN. Nah, ketika dia hidrolisis total, nanti pH-nya gimana? Nah, pH-nya nanti tergantung dari nilai Ka dan Kb, ya. Jadi pH-nya itu ditentukan dari nilai Ka-nya berapa dan nilai Kb-nya berapa. Nah, kalau misal nilai Ka-nya lebih besar dari Kb, maka dia hidrolisis asam. H+ sama dengan akar Kw per Kb kali dengan Ka. Kalau nilai Ka-nya lebih kecil dari Kb, maka OH- sama dengan akar Kw per Ka kali dengan Kb. Gitu ya. Nah, ini yang hidrolisis total. Ya. Nah, nilai KW itu nanti nilainya adalah 1 kali tetapan ya, 10 pangkat min 14. Ya, kalau KB atau KA biasanya sudah ada di soal, gitu ya. Nah, molar garam itu juga biasanya dicari di dalam soal, gitu ya. Nah, contoh ya. Misalnya saya punya CH3COOH direaksiin dengan NaOH, lalu akan terbentuk CH3COONA plus H2O. Misalnya diketahui bahwa CH3COOH-nya 100 mili, 0,1 molar, NaOH-nya juga 100 mili, 0,1 molar. Berarti kalau nanti ini bereaksi, ini dapatnya adalah 10 milimol. Nah, ini 10 milimol. Nah, biasanya kan kita pakai MRS ya, mula-mula reaksi sisa.
Nah, yang namanya hidrolisis berarti mol asamnya sama dengan mol basanya. Nah, keadaan di mana mol asam sama dengan mol basa itu keadaan yang kita sebut sebagai titik ekivalen, ya. Titik ekivalensi di mana mol asam sama dengan mol basanya. Nah, ketika dia bereaksi, ya, di mana mula-mulanya CH3CONA-nya tidak ada. Nah, ketika dia bereaksi maka dua-duanya akan habis. Kalau NaOH bereaksi 10 milimol, CH3COH bereaksi 10 milimol. CH3CONA terbentuk 10 milimol. Ini habis kebentuk 10 milimol. Nah, lalu ketika ditanya pH, kita harus cari molaritasnya. Molaritas sama dengan 10 milimol dibagi dengan volume total 200 mili. Ya, nanti dapatnya adalah 5 kali 10 pangkat min 2 molar. Nah, karena ini nanti ada nilai Ka, misalnya kita taruh nilai Ka-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 2 misalnya, ya. 2 kali 10 pangkat min 2, 2 kali 10 pangkat min 5. Ya. Maka nanti pH-nya, ya, berarti kalau mau nyari pH kita cari H+. Ada Ka ya. Kalau ada Ka berarti kita cari OH- ya. Maka pH-nya atau OH- itu adalah akar KW 10 pangkat min 14 per Ka 2 kali 10 min 5 kali molar garam 5 kali 10 min 2 kali valensinya 1. Gitu ya. Nah. Nanti dapatnya ya 5 dibagi 2, 2,5 nanti 2,5 10 min 14 dikali 10 min 2, 10 min 16 dibagi 10 min 5, 10 min 11. Ya, atau ini saya boleh rubah jadi 25, 10 min 12. Nah, nanti dapatnya adalah 5 kali 10 pangkat min 6. Nah, itu OH-nya. Nah, kalau OH-nya 5, 10 min 6, ya, OH-nya adalah 5 kali 10 min 6, maka nanti pOH-nya dapat 6 min log 5, maka pH-nya nanti dapat 8 plus log 5. Nah, ini contoh ya hidrolisis. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Kak, itu pasti habis dua-duanya, Kak? Pasti habis dua-duanya. Karena kalau ada sisa, berarti dia kemungkinannya cuma tinggal buffer atau asam basa. Kak, Iya. itu pH-nya kok 8 ya? Kan pH itu adalah 14 dikurang pOH. Berarti 14 dikurang pOH-nya 6 min log 5 kan? 6 min log 5. 14 dikurang 6 itu 8. Min ketemu min jadi plus log 5. Kayak pH asam basa. Tetap dipakai model aturan pH asam basanya. Gitu. Yang berbeda hanya cara mencari H+ atau OH-nya aja. Kejawab? Ya, Kak. Makasih, Kak. Ya, ada lagi yang mau ditanya? Nah, lalu kalau enggak ada yang namanya derajat hidrolisis. Derajat hidrolisis. Ya, alfa namanya. Ya. Alfa itu rumusnya adalah akar KH per molar. Atau sama dengan OH- per molar. Atau sama dengan H+ per molar. Itu alfa. Ya. Kan kamu ingat waktu di asam basa ada juga alfa akar K per M, ya. Atau H+ per M atau OH- per M. Karena ini bisa kalau OH- per M berarti dia basa gitu ya. Kalau H+ per M berarti dia asam. KH ini apa, Kak? KH ini adalah konstanta hidrolisis. Konstanta hidrolisis. Hidrolisis atau kita sebut sebagai KH. Di mana KH itu rumusnya adalah KW per KA atau
KW per KB. Ya. KW per KA kalau dia basa, KW per KB kalau dia asam. Gitu ya. Dah. Selesai. Gitu ya. Nah, dari sini kita bisa membuat yang namanya kesimpulan, conclusion gitu ya. Untuk membedakan antara buffer sama hidrolisis. Nah, kamu perlu jangan sampai terbalik karena biasa jadi di soal itu dia nggak spesifik ngasih tahu itu buffer atau hidrolisis. Nah, cara mengidentifikasi atau membedakan buffer dan hidrolisis, penyangga dan hidrolisis, ya. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah, ya, jika di soal ada asam sama basa, ya. Nah, yang pertama, ya, jika direaksikan asam ditambah dengan basa, maka dilihat, ya, ada sisa yang lemah atau dua-duanya habis, ya. Kalau ada sisa yang lemah, maka nanti dia buffer. Kalau dua-duanya habis, maka nanti dia hidrolisis. Nah, kalau ada sisa yang lemah, dia buffer. Kalau dua-duanya habis, dia hidrolisis. Ini yang pertama. Gitu ya. Jadi kalau di soal ada asam atau basa, mau asam lemah atau basa lemah, gitu ya, itu boleh. Gitu kan. Itu yang pertama. Tapi ada catatan ya, di buffer. Buffer itu cuma bisa dua. Buffer itu cuma bisa asam lemah dengan basa kuat atau asam kuat dengan basa lemah. Cuman bisa itu. Yang lainnya tidak bisa dia. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, jika di soal ada, jadi nggak ada asam basa, tapi ada asam lemah dengan basa konjugasi, atau ada basa lemah dengan asam konjugasi, maka soal ini adalah soal buffer. Tapi jika di soal hanya ada garam, ya, maka soal ini adalah hidrolisis. Ya, seringkali basa konjugasi kita sebut sebagai garam, asam konjugasi juga kita sebut sebagai garam, gitu ya. Nah, ini kesimpulannya untuk membedakan antara buffer dengan hidrolisis. Sampai sini ada yang mau ditanya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada berarti kita masuk ke soalnya ya. Oke, kita cek ya soalnya. Soal nomor 1, ya. Larutan NaCN mempunyai pH 11, berarti larutan tersebut di dalam air terhidrolisis berapa persen? Nah, berarti ini alfa.
Ya. Nah, kan kalau pH-nya 11, berarti kan dia bersifat basa kan? Betul nggak? Kenapa basa? Karena di atas 7. Berarti kalau pH-nya 11, maka pOH-nya nanti dapat 3. OH-nya nanti dapat 10 pangkat min 3. Nah, kan kalau dia minta alfa doang, alfa itu kan bisa saya dapat dari akar KH per M atau OH min per M. Kan gitu ya? Nah, tapi karena dia minta dalam persen, maka saya kali dengan 100%. Nggak dimasukin, berarti 10 min 3 per molarnya 10 min 1 kali 100%. Nanti dapatnya berapa? 1%. Selesai. Itu. Sampai sini, ada yang mau ditanya? Ada? Aman? Aman. Aman. Oke. Yang kedua, berikut ini hasil pengujian. Ini benar gak yang kamu pakai kemarin? Tadi. Jangan-jangan saya harus buka dulu lagi. Bentar aja lah. Berikut ini hasil pengujian beberapa larutan garam dengan menggunakan lakmus. Percobaan larutan lakmus. Percobaan. Oh, ini kegeser ya. Ya, berarti ini ada percobaan. Kalau kita tulis ulang ya, percobaan. Lalu kertas lakmus. Lalu larutan dulu, baru kertas lakmus gitu ya. Larutan lakmus merah, lakmus biru. Ya. Percobaan 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Lalu larutannya MgSO4, CaF2, NaCl, KCN gitu ya. KCN. Lalu CH3COO-Na. Nah, ini nanti warnanya merah, merah, biru, biru, merah, biru. Gitu ya. Biru, biru. Satu lagi, biru, biru. Nah, contoh garam yang mengalami hidrolisis dan sesuai dengan uji lakmusnya. Berarti kalau mengalami hidrolisis, dia tidak boleh hidrolisis total. Nah, berarti yang hidrolisis total itu yang mana? NaCl. Ini total. Dah? Karena dua-duanya kuat. Berarti tidak boleh ada angka 3. 1 nggak ada, nggak ada, nggak ada, nggak ada. Clear? Jawabannya C. Ya. Dah. Sampai sini ada masalah? Boleh nggak Kak kalau jawabannya 245? Boleh. Boleh nggak 125? Boleh. 124? Boleh. Gitu kan? 125 nggak apa-apa. Tapi nggak ada opsionalnya. Gitu. Karena 1245 betul. Gitu. Clear ya? Sampai sini? Nah, soal nomor 3. Di antara larutan berikut yang membentuk garam terhidrolisis sebagian dan bersifat asam. Terhidrolisis sebagian, berarti salah satu harus ada yang kuat, yang lainnya lemah, dan sifatnya asam. Berarti yang kuatnya asam. Betul nggak? Yang kuatnya asam. Cari yang kuatnya asam. Yang A kuatnya basa. Yang B asamnya kuat sih, tapi basanya kuat. Yang C dua-duanya juga kuat. Yang D itu jawabannya. Yang E yang kuat basa. Sampai sini?
Ada yang mau ditanya? Aman? Aman nggak? Aman. Oke, kita lanjut. Soal nomor 4. Dari beberapa larutan berikut yang mengalami hidrolisis parsial, ya. Berarti tadi kalau hidrolisis parsial dia bisa bersifat asam, bisa bersifat basa. Dia bersifat asam kalau berasal dari asam kuat sama basa lemah. Dia bersifat basa kalau berasal dari asam lemah sama basa kuat. Ya. Nah, K2SO4, K-nya basa kuat, SO4 asam kuat. Berarti ini salah. CH3CONA, CH3CO-nya asam lemah, Na-nya basa kuat. Berarti ini betul. NaCl, dua-duanya kuat. Salah. KCN, NH4CN, dua-duanya lemah. Ini total. MgSO4, ini harusnya betul. Ya. Nah, harusnya jawabannya B dan E. Clear? Nih. Yang nomor 5, terdapat 1 liter larutan garam NH4CH3COO 0,25 molar. Diketahui KaCH3COH-nya sama dengan 1,75 kali 10 pangkat min 5 mol per liter. Dan Kb-nya 1,8 kali 10 min 5 mol per liter. Berapakah nilai tetapan hidrolisisnya? Alfanya yang dia tanya. Nah, tapi ini dua-duanya lemah. Tahu dari mana? Ada Ka, ada K, gitu ya. Berarti alfanya itu adalah akar KH per M ya. Oh, nilai tetapan, Deng, bukan alfa. Kalau alfa derajat hidrolisis ya. KH-nya tetapan hidrolisis ya. Berarti KW per Ka kali Kb. Loh, kenapa dikali dua-duanya? Karena lemah. Ini hidrolisis total. Berarti dua-duanya dipakai. Hidrolisis total. Nah, berarti 10 pangkat min 14 dibagi dengan 1,75 kali 10 min 5 dikali dengan 1,8 kali 10 min 5. Nah, nanti kan ini jadi min 10, coret tinggal 4 gitu ya. Nah, 10 min 4 dibagi dengan angkanya susah. 1,75 itu berapa? 3,5 per 2 ya? Atau 7 per 4 ya? Oh, 3,5 per 2 aja ya. 3,5 per 2 dikali 1,8. Coret, ini dapat 0,9. Ya. Berarti 10 min 4 dibagi dengan 35 kali 9. 35 kali 10, 350. Kurang 35 berarti 315. 315 kali 10 min 2. Maka ini coret. Sisa 2. Nah, nanti dapatnya 1/315 kali 10 pangkat min 2. Atau kalau boleh saya bikin 1000 kali 10 min 5. Sama aja ya. Per 315. Nah, ini kisarannya sekitar 3, sekian. Nah, cari yang 3, sekian. Jawabannya Depok. Sampai sini ada yang mau ditanya? Kak, kalau sebagian pakai Ka apa KBK? Kalau sebagian, nyari KH-nya. Nyari KH-nya. Iya. Kalau nyari KH-nya tergantung keadaannya. Kalau asam, ya, berarti KH-nya adalah KW per KB. Kalau basa, berarti KH-nya adalah KW per Ka. Kan yang lemah, kalau hidrolisis basa yang lemah asamnya kan, makanya baginya Ka. Kalau hidrolisis asam yang lemah basanya kan, makanya dibaginya Kb. Kalau total dua-duanya lemah, berarti KW kali Kb. Oke, Kak. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Aman? Hidrolisis?
Apa yang mau ditanya mengenai hidrolisis? Aman? Oke, kalau aman, kita coba yang lain. Bentar ya. Dah? Kalau soalnya begini, kira-kira jawabannya apa? Kelihatan nggak? Segede deh. Dah. 1 menit 15 detik. Oke, ada yang dapat jawabannya berapa? pH-nya 9, Kak. pH-nya 9. Berarti pakai apa? Yang B. Magenta. Ya, pH 9 dari mana, Winda? OH-nya. Kenapa nyarinya OH? Karena terbentuk dari asam lemas sama basa kuat. Asam lemas sama basa kuat. Kenapa kamu ngarahinnya ke hidrolisis? Karena Ini buffer ya, Kak? yang terhidrolisis asamnya. Iya, kenapa hidrolisis bukan buffer? Karena kita lagi belajar hidrolisis gitu ya. Ini buffer apa hidrolisis? Enggak, datanya itu cuma itu. Kalau buffer kan dua-duanya misalnya ada. Oh, ini cuman garam gitu ya. Makanya Iya. ini hidrolisis. Hidrolisis basa, betul juga. Karena asamnya yang lemah, tahu dari mana? Ada Ka. OH- sama dengan akar Kw per Ka kali molar garam kali dengan valensi garam. Gitu ya. Nah, berarti tinggal kita masuk. Kw-nya berapa? 10 min 14. Ka-nya berapa? 2 kali 10 min 5. Molarnya berapa? 2 kali 10 min 1. Valensinya berapa? 1. Ini kecoret. Ini kecoret. Nanti dapatnya 10 min 15 dibagi 10 min 5. 10 min 10 diakarin 10 min 5. Ya. Berarti nanti pOH-nya dapat 5
pH-nya nanti dapat 9. Nah, kamu harus sesuaikan indikatornya yang spesifik untuk pH 9. Berarti metil jingga enggak, metil merah enggak, bromtimol biru enggak, karena di bawah 9. Alizarin kuning juga enggak, karena di atas 9. Nah, yang ada di range 9 itu ada di phenolphthalein. Maka jawabannya adalah magenta. Betul. Good. Sampai sini aman? Aman. Oke. Kita coba lagi. Kalau soalnya begini. Jawabannya berapa? Oke, dapat jawabannya? Saya ketemunya 5 min log 2. 5 min log 2. Nggak ada dong. Iya. Lima min log 2. 5 min log 2. Berarti jawabannya dapat dari mana 5 min log 2? Berarti ini kan pH-nya adalah 11 plus log akar 2. Benar nggak? Nah, berarti H plusnya, oh salah ya. pOH-nya ya. pOH-nya itu nanti 3 min log akar 2. OH-nya nanti akar 2 kali 10 min 3. Gitu ya. Nah, karena NH3 adalah basa lemah, maka OH- kuadrat sama dengan KB dikali dengan molar. Maka KB-nya nanti OH- kuadrat ya, akar 2 kali 10 min 3 kuadrat dibagi dengan molaritasnya 10 min 1. Nanti dapatnya 2 kali 10 min 5. Ya. Nah, karena dapat KB-nya 2 10 min 5, baru bisa masuk ke sini. Ya. Berarti kan ini hidrolisis asam. H plus sama dengan akar KW per KB kali molar garam kali valensi garam. Gitu ya. Nah, KW-nya itu adalah 10 min 14, KB-nya itu adalah 2 10 min 5, molar garamnya 0,4, 4 10 min 1, valensinya itu garam bervalensi 2. Ya. Nah, nanti dicoret, akar 4 adalah 2 kali 10 pangkat min 5. Gitu ya. Nah, pH-nya berarti nanti 5 min log 2. Ya. Betul. pH-nya 5 min log 2. Berarti jawabannya? Jawabannya apa? Jawabannya adalah yang D ya. Ya, jawabannya yang D. Log 2-nya kamu otak-atik gitu ya. Log 2 itu didapat dari mana? Log 10 dibagi dengan log 5 kan? Nah, logaritma itu kalau dibagi sama dengan dikurangi kan? Nah, 5 log 10 dikurang log 5. Log 10 berapa? 1. 5 kurang 1, 4. Min ketemu min plus. Berarti 4 plus log 5. Gitu. Sama aja. Nah, sebenarnya gini, kalau kamu hafal nilai log 2, kamu tahu log 2 itu 0,3. Berarti kalau 5 dikurang 0,3 kan 4,7. Log 5 itu 0,7. 4 ditambah 0,7 juga 4,7. Jadi kalau kamu hafal nilai lognya, karena ini cukup istimewa, kamu udah tahu jawabannya yang D. Ya. Log 2 0,3, log 3 nanti 0,5. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya?
Aman? Ada yang mau ditanya teman-teman? Aman? Oke, kalau aman, saya lanjut ya. Soal nomor berikutnya. Nah, kalau ketemu soal yang ini, gimana caranya? Nomor 10, kira-kira jawabannya apa? Oke. Nomor 10 apa jawabannya? Spesi yang terdapat dalam KCN. KCN di dalam H2O. Nah, KCN ini kan berasal dari basa kuat sama asam lemah ya. Berarti nanti terbentuknya adalah HCN tambah OH- ditambah K+. Nah, berarti yang ada yang mana? HCN K+. Jawabannya B. Oke, aman ya? Ini gampang. Yang berikutnya. Nah, soal nomor 11. Ini saya revisi jawabannya. 9 min log 5, 10 min log 5. Nah, biar ada jawabannya. Log 5 aja semuanya. Kira-kira jawabannya yang mana?
Oke, apa jawabannya? Garam natrium bikarbonat NaHCO3 dalam larutan mengalami hidrolisis sebesar 10%. Bila Ka-nya adalah 5 kali 10⁻7, maka pH-nya berapa? Nah, berarti kita bisa nyari dari alfa. Alfanya kan 10% ya? Oh, salah. 0,1% ya? Berarti kan 0,1 per 100. Dapatnya 10⁻3. Nah, alfa ini dapatnya adalah akar KH per M kan? Ya. Berarti alfa kuadrat sama dengan KH per M. Maka KH itu sama dengan alfa kuadrat kali dengan M. Oh, M-nya enggak ada ya. Cari dulu ya M-nya ya. Berarti saya pakainya M aja ya. Berarti M sama dengan KH dibagi dengan alfa kuadrat. Nah, KH-nya itu adalah KW per KA. Berarti 10⁻14 per 5 kali 10⁻7. Ini kan sama aja 10 kali 10⁻15 per 5 kali 10⁻7. Coret dapat 8, coret dapat 2. Berarti 2 kali 10 pangkat minus 8. Gitu ya. Nah, nanti kalau KH-nya udah dapat, M-nya bisa dapat. Berarti 2 kali 10⁻8 dibagi dengan 10⁻3 kuadrat. 10⁻3 kuadrat. Nanti dapatnya adalah 2 kali 10⁻2. Nah, berarti kalau molarnya udah dapat, kita bisa dapat pH-nya kan? Berarti ini OH- ya. OH- sama dengan, ya, OH- sama dengan, ya, akar KH kali dengan M. Berarti akar KH-nya adalah 2 kali 10⁻8, M-nya adalah 2 kali 10⁻2. Maka dapatnya adalah 2 kali 10 pangkat min 5. POH-nya nanti dapat 5 min log 2. pH-nya nanti dapat 9 plus log 2. Nah, karena nggak ada jawaban 9 plus log 2, berarti ini dimodif, diotak-atik. Berarti 9 plus log 10 per log 5. Berarti 9 ditambah log 10 dikurang log 5. Nanti dapatnya 10 min log 5. Ya. D. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya? Aman? Aman. Kita lanjut ya. Soal nomor 12. Kira-kira jawabannya berapa?
Oke. Nomor 12, apa jawabannya? Diva, dapat? Diva Muhammad Alfiansyah. Belum, Kak. Huda? Dapat Huda? Oh, belum enggak? Akhir? Akhir dapat? Noval? Dapat Val? Raffi? Dapat Vi? Belum, Kak. Win? Dapat Win? Belum, Kak. Belum. Bingung di mana? Kan alfanya 1/60%. Berarti 1/60/100 kan? Berarti 1/6000 ya. KB-nya sekian. Berarti dari alfa kita bisa dapat molar kayak tadi ya. Berarti alfa molar sama dengan alfa kuadrat dibagi dengan KH. Oh, terbalik ya. KH dibagi dengan alfa kuadrat. Ya, KH dibagi dengan alfa kuadrat. KH-/nya adalah 10 min 14 per 1,2 kali 10 min 5 per 1/6000 kuadrat. Angkanya jelek ya. Saya pisahin aja ya. KH itu 10 min 14 per 1,2 10 min 5 berarti 1/1,2 kali 10 pangkat min 9. Ya. Lalu alfa kuadrat sama dengan 1/6000 dikuadratin ya. Berarti 1/36 kali 10 pangkat 6. Berarti saya dapatnya adalah 1/1,2 10 min 9 dibagi dengan 1/36 10 pangkat 6. Ya. Berarti kalau saya model ini jadinya gini. 1/1,2 dikali 10 min 9 kali 36 10 pangkat 6. Ya. Ini jadi 12 10 min 1. Ini jadi min 8. Ini jadi min 2. Ini jadi 3. Nanti dapatnya adalah 3 kali 10 min 2 molar. Nah, kalau molarnya udah dapat, bisa masuk ke pH-nya. Berarti ini KB H+ berarti ya. H+ sama dengan akar KH kali M. Gitu ya. Berarti akar KH-nya adalah 1/1,2 kali 10 min 9 dikali M-nya adalah 3 kali 10 min 2. Berarti ini coret 0,4, coret jadi 8 gitu ya. 1/4 berarti setengah kali 10 pangkat min 5. pH-nya nanti 5 min log setengah. Ya. Atau kalau dirubah jadi 5 min log 2 pangkat min 1. Atau nanti jadinya adalah 5 plus log 2. Ya. Nah, nanti jadinya adalah 5 ditambah log 2. Gitu. Sampai sini? Ada yang mau ditanya? Kak, kita pakai yang KW itu kayak gimana, Kak? Pakai yang Yang KW per KB dikali valensi itu soalnya kayak gimana? KW per KB. Ini kan KH. KH itu kan KW per KB. Sebenarnya saya nggak mau nyari KW per KB aja. Gitu. Kan KH. Saya udah dapat KH kan? Oh, Ini kan KW sebenarnya- per KB nih. Iya nggak? Nah, kalau saya kembali ke sini kan kita buang energi. langsung jadi KH. Saya langsung rubah jadi KH. Gitu. Nanti kalau udah perhitungannya jadi lebih mudah gitu. Karena kan kita terkejar dengan waktu.
Gitu. Oke? Aman? Aman. Kita lanjut. Soal nomor 13. Kira-kira jawabannya apa? Oke. Berapa massa natrium benzoat yang harus dilarutkan dalam air hingga pH-nya jadi 8,5? Jawabannya berapa? Berarti kan kalau pH-nya 8,5, maka pOH-nya adalah 5,5. OH-nya adalah 10 pangkat min 5,5. Kan gitu ya. Nah, berarti kalau OH-nya udah dapat, kan OH- itu kan akar KW 10 min 14 per Ka 6 kali 10 min 5 kali molar garam kan. Nah, molarnya saya pecah jadi gram per 40. 40. C6H5COONa. Berarti 84. Ya, C-nya 7 ya. 7 kali 12, 84. 84 tambah 5 tambah 23 tambah 32. 4, 1, 10, 14. 144. Ya, kali 1000 per 250. Ya, nanti dicoret dapat 4. Ya. Terus, kalau dicoret dapat berapa ya? 38 ya? Ya, 38 ya. Nah, berarti kan ini 10 pangkat min 5,5 kuadrat sama dengan 10 pangkat min 9 per 6 kali 38 kali gram. Ya. Berarti 10 min 11 sama dengan 10 min 9 dibagi 6 kali 38 kali gram. Ini coret, dapat min 2. 38 kali 6, cari yang belakangnya 8, 288. Berarti jawabannya yang C. Gram sama dengan 2,88. Gitu. Oke. Aman sampai sini? Aman. Oke ya. Nah, kalau aman,
Kita cari soal berikutnya, nomor 14, kira-kira jawabannya apa? Oke. Nah, apa jawabannya? Nomor 14? Win, dapat Win? 8,5 min log 2. Nggak ada. Kayaknya saya ngitung. Ini kan dua-duanya lemah ya. Nah, kalau dua-duanya lemah, pH-nya tergantung Ka dan Kb. Yang lebih gede siapa? Kb kan? Karena Kb lebih besar dari Ka, maka ini H+. OH min, gitu ya. Nah, OH min sama dengan akar KW per Ka kali Kb, gitu ya. Tinggal masukin. KW-nya 10 min 14, Ka-nya 4,5 10 min 10, Kb-nya 1,8 10 min 5. Sama-sama dibagi 0,9, nanti dapat 5, dapat 2. Lalu 10 ini dapat min 5. Ini coret, ini dapat min 9. 2 per 5 berapa? 0,4. 10 min 9. Berarti 4, 10 min 10. Ya Karin? Berarti 2 kali 10 min 5. pOH-nya nanti dapat 5 min log 2. pH-nya nanti dapat 9 plus 2. Oh, jawabannya yang A. 9 plus log 2. Sampai sini? Ada yang mau ditanya, teman-teman? Ada yang masih bingung? Aman? Oke. Kita coba lagi ya, teman-teman. Kita coba soal 17. Kira-kira jawabannya apa? Oke, apa jawabannya? Ke dalam 200 ml larutan 0,03 molar CH3COH, K-nya 1,2 dimasukkan 300 ml larutan 0,1 molar BOH 2 kali. Maka pH larutan campurannya adalah, berarti ini pakai MRS kan ya? Nah, ini kita bikin MRS-nya. Berarti CH3COOH ditambah BaOH 2 kali. Nanti jadinya adalah CH3COO 2 kali Ba ditambah 2H2O. Berarti ini kali 2 ya. Nah, nanti kan kita pakai MRS kan. Mula-mula reaksi sisa. Mula-mulanya kaliin 200 mili dikali 0,03 berarti dia 6 milimol. 300 mili berarti 3 milimol. Ini enggak ada. Berarti kan ini habis duluan ya. Kalau ini bereaksi 3, maka ini 6, kebentuknya 3. Habis kebentuk 3 milimol. Nah, cari molarnya berarti bagi dengan volume total. Volume totalnya berapa? 500. Nanti dapatnya adalah 0,06. 06. Iya betul ya, 0,06 molar ya. Nah, baru masukin ke
pH-nya. Berarti OH- sama dengan akar KW 10-14 per Ka 1,2 kali 10-5 kali 6 10-2 kali 2. Ya, valensi 2 ini. Ya enggak? Nah, berarti kali ini coret 0,1 coret min 4 berarti coret min 10 berarti diakarin 10-6. Maka pOH-nya nanti dapat 6, pH-nya nanti dapat 8. Enggak ada ya? Oh, bukan min 4 harusnya ya, min 6 ya. 0,1 kali 10-5 itu harusnya 10-6 ya. Ya, ini kan 0,1 10-5 dicoret jadi 10-6. Berarti dicoret jadi 10-8. Ya. Dikali 10-2 berarti jadi 10-5. Ya. Berarti pOH-nya nanti dapat 5, pH-nya nanti dapat 9. Nah, ini ada. Depok jawabannya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Aman? Aman ya? Oke. Soal terakhir, ini jadi soal terakhir. Ya. CH3COH 0,04 molar adalah pH-nya 4 kali 10-8, berarti H plusnya berapa? 8 kali 10-4 ya. Nah, berarti kita cari Ka-nya, H plus kuadrat sama dengan Ka dikali M, maka Ka-nya adalah 8 kali 10-4 kuadrat kali dengan M-nya adalah 4 kali 10-2. Oh, salah, per M ya. Per M, berarti 4 10-2. Dapatnya adalah 64 kali 10-8 per 4 10-2. Nanti coret dapat 16, nanti coret dapat min 6. 16 kali 10-6. Nah, berarti ini OH- sama dengan akar KW 10-14 per 4 kali 10-6, 16 kali 10-6, gitu ya. Kali molaritasnya adalah 4 kali 10-2, valensinya adalah 1. Ya. Nah, nanti kecoret dapat 4, ya. Nanti kecoret, nanti ini dapat 10. Berarti setengah kali 10 pangkat min 5. Ya. Nah, berarti pOH-nya nanti 5 min log setengah dan pH-nya nanti 9 plus log setengah. Ya. Nah, nggak ada, kita modif jadi 9 plus log 2 pangkat min 1 berarti 9 min log 2. Jawabannya yang A. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya? Rumus yang H plus kuadrat dari mana, Kak? H plus kuadrat. Kan Awalnya H plus itu akar Ka kali M. Nah, akarnya hilang kan? Berarti H plus kuadrat sama dengan Ka dikali M. Rumus asam lemah. Ini. Gitu. Oke, Kak. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau ditanya, teman-teman? Nah, ini materi hidrolisis. Ya, artinya setelah materi ini, lanjutannya nanti kita akan bahas mengenai KSP, tapi kamu harus bisa untuk materi ini dan harus mampu membedakan kapan dia asam dan kapan dia basa, gitu ya. Nah, jadi atau kapan dia buffer, juga kapan dia hidrolisis. Nah, itu juga perlu kamu bisa bedain.
Ya, agar kenapa? Jadi ketika ketemu soal kamu tahu ini buffer atau ini hidrolisis. Karena itu kebalikan. Kalau soal buffer dikerjakan dengan cara hidrolisis, harusnya pH-nya asam, jadi dapat basa kamu. Gitu ya. Atau kalau cara hidrolisis pakai buffer, harusnya basa, kamu malah dapatnya nanti jadi asam. Makanya nggak boleh terbalik buat itu ini. Gitu. Oke, sampai sini? Ada yang mau ditanya? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada, berarti saya cukupkan buat hari ini. Gitu ya. Terima kasih buat perhatian teman-teman semua. Kalau teman-teman perlu soalnya bisa chat saya, nanti saya kirim soalnya. Gitu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Makasih Kak.